aja langsung. Ya, sebentar aja ya. Sebentar soal rujuk ini kan apakah memang sudah melakukan pemberkasan atau gimana sih prosesnya? Nanti di-share aja sih. Di-share aja kalau peneguhannya. Tapi memang peneguhannya juga private kok. Udah ada jadwalnya. Bu Gembala udah ada jadwal. Private nggak bisa ini maaf ya. Iya maksudnya prosesnya berapa lama sih gitu? Nggak lama. Biasa normal paling setengah jam. Gitu. Kalau peneguhannya kan. Ada perjanjian nggak Pak setelah perjanjian akhirnya kembali lagi atau perjanjian untuk kedepannya nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi itu kemana gitu? Kalau kedepannya itu Mbak, kita cuma bisa serahin sama Tuhan. Janji itu nggak perlu kalau nggak ada tindakannya kan gitu kan. Jadi kalau saya tuh nggak mau muluk-muluk orangnya. Kalau di depan sekarang yang dilihat dia mau berubah, ya atas kebaikan kemurahan Tuhan gitu ya. Saya bisa dikasih kekuatan untuk ibaratnya membuka lembaran baru, ya saya serahin sama Tuhan aja gitu. Kedepannya seperti apa. Jadi kalau dibilang janji-janji mungkin Randy janji sendiri sama dirinya sendiri, mungkin sama anak-anaknya, mungkin ke saya, tapi kalau dari saya tuh nggak ada menuntut itu gitu. Karena balik lagi awalnya kan juga ada janji nikah kan gitu, bahwa janji itu kan hanya sebuah kata-kata gitu. Jadi tinggal dari perbuatannya aja. Makanya ya bukan nggak penting, tapi ya sehari-harinya aja seperti apa itu kan dia bisa nunjukin gitu. Doain aja ya semakin lebih baik, semakin menjadi orang yang lebih baik. Tapi ini akan menjadi sebuah titik balik dari awal lagi bersamaan kan apa kan? Iya betul, bahwa ini lembaran hidup yang baru gitu ya, walaupun mungkin secara umur pernikahannya udah tahun mau tahun ke-9 gitu, tapi ya bisa dibilang lembaran hidup yang baru. Bang Randy, dari kejadian kemarin mungkin hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa lo ambil dalam hubungan rumah tangga ini mungkin? Banyak hikmahnya. Salah satunya ya dunianya gue ya lady gitu, dan ya makin sadar lah. Maksudnya kadang kan kita namanya nikah, hubungan suami istri kan egonya banyak. Ngalahin ego kan yang susah. Kedua ya harus jaga istri baik-baik, jaga lady, jaga perasaannya terutama. Maksudnya kadang kan kita mau marah, mau emosi, mau apa kan kadang kita mementingin ego kita dulu kan, baru istri. Ya itu yang gue banyak pelajarin salah satunya. Kedua ya yang nemenin gue nanti sampai tua ya lady gitu loh, yang setia maksudnya sampai sekarang gue udah buat salah kayak gini, udah buat dia sakit hati segala macam, ya maafin gue lady. Maksudnya ya bersyukurlah dia tetap ada di samping gua. Hikmahnya banyak. Terus sama deket sama Tuhan gitu. Gak ada, lakukan yang terbaik buat anak-anak, buat istri, buat lady. Itu sih mungkin janjinya tuh bukan sama ladynya sih, mungkin janjinya lebih sama Tuhan. Karena buat aku sendiri kalau misalnya janji sama lady kan itu masih bisa aku ingkarin kan. Janji sama manusia, kalau janji sama Tuhan kita ingat janjinya sama Tuhan. Bukan ada di mana-mana. Iya. Artinya memang pengukuhan atau remarriage istilahnya itu sudah dilakukan atau belum? Peneguhannya belum, nanti dalam waktu dekat nanti itu juga prosesnya kan kita share nanti dokumentasinya. Soalnya kan itu juga diadakannya kan private sama Ibu Gembala sama pendeta Gideon juga. Kalau mungkin sedikit ini kan ramai di media sosial mungkin terkait dengan postingan kamu, ini suamiku gitu kan, ramai kan itu kan netizen tuh bilang kalau itu tuh menyindir untuk pihak sana gitu. Sama sekali. Gak ada. Maaf sekali ya kalau misalnya dibilang ada yang tersindir, tapi saya semenjak saya sama Randy sepakat untuk jalanin hidup dengan lembaran hidup yang baru, itu sama sekali nggak mengikuti perjalanan hidup siapapun. Maksudnya nggak lagi ngeliatin siapa atau misalnya mau menyindir siapa, itu nggak ada. Itu benar-benar bercandaan karena sering ditanyain gitu, karena sering ditanyain suaminya kayak gitu kan gitu. Terus lagi lewat itu, terus abis kenyang, bisa kan kalau udah kenyang kan udah mulai bego kan, bercanda gitu aja, nggak ada unsur mau ngeledek kayak nyindir atau misalnya ngapain siapa gitu, nggak ada. Cuman ya udah ini suami gue gitu, kayak bercanda suami istri umumnya aja. Terus di situ kan ada juga iya bercanda nggak sih kalian sendiri gitu kan, semakin bucin nggak sih? Akunya bucin. Kayaknya bucin ke dia. Tapi untuk Kak Lady sendiri yang benar-benar bisa memaafkan dan menguatkan hati Kak Lady atas kejadian kemarin, apa sih mungkin yang bisa bertahan
Itu kan maksudnya kemarin kan kejadiannya benar-benar cukup, bisa dibilang cukup fatal lah ya. Ya perjalanan spiritual sih, jadi maksudnya mungkin aku sebutnya itu ya, perjalanan spiritual, hubungan aku sama Tuhan yang aku di titik dimana aku sebagai manusia merasa sudah hancur, sudah rusak gitu, aku kembali sama Tuhan dan Tuhan pulihkan aku. Itu yang bikin kekuatan itu ya datangnya dari Tuhan. Mungkin kalau aku sebagai manusia, karena sebelumnya juga aku sebagai perempuan juga pernah berucap seperti itu, kayak kalau gue nih kalau kayak gini nggak bakal gue gini, menurut gue itu sudah A, B, C gitu ya. Tapi ternyata saya ini hanya manusia gitu. Saya ada sosok yang lebih berkuasa daripada saya, ya pencipta saya, Tuhan itu sendiri. Makanya saya kalau di ini nggak mau takabur lah, nggak mau mau janji A, B, C gitu. Jika yaudah saya tahu diri bahwa saya manusia, jalani hidup sebaik-baiknya sama kehidupan yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih, semoga bisa jadi berkat buat anak-anak saya. Mungkin amin kalau bisa jadi untuk sekeliling saya gitu. Dan Mas Redi kan kemarin juga tadi juga bilang semakin bucin nih, mengakui sama rencana nambah momongan mungkin gara-gara bucin. Ntar dulu, nama omongan. Boni aja masih kemarin baru 9 bulan kan umurnya. Tapi kita sih emang rencananya juga anaknya cukup tinggi sih. 3. Nggak ada Langsung ya? rencana. Itu udah dijawab. Malu. Emang nggak ada rencana untuk itu. Boni itu kenapa dipanggil Boni? Karena tahu kalau bontot itu kan artinya paling kecil kan. Nah jadi kalau dipanggil bontot gimana gitu. Jadi dia plesetinnya Boni. Itu kakaknya yang kasih nama Noah. Jadi panggilnya Boni karena dia akan tidak ada bontot. Dan kemarin ada satu hal momen yang hilang dalam perjalanan rumah tangga. Momen Banyak banyak lah. banget yang hilang, makanya nembusnya kan nggak mungkin disebutin jangka waktunya berapa ya, seumur hidup nembusnya. Ya pengennya jadi yang terbaik aja, tapi ingat ya satu, ya jadi manusia nggak bisa sombong. Kadang-kadang kita mikir aku bisa ini ya, kita berdoa kuat kok. Yang di atas yang nentuin. Untuk komunikasi sendiri akan lebih baik. Komunikasi, ya kita komunikasi Iya, sebenarnya sudah pasti karena baik-baik manusia aja. kan kita interaksinya pakai komunikasi kan. Iya, baik-baik aja. Ya, maksudnya diperbaiki apa enggak itu udah pasti. Dari awal yang bisa menghubungkan kembali kan ya komunikasi yang terjalin lagi. Artinya sekarang kemana-mana harus ditemenin berdua. Enggak. Kemarin ke gunung sendiri. Enggak. Lagi papa kok malah jadi insecure dong, jadi kan udah diserahin sama Tuhan ya. Menjalani hubungan yang lebih dewasa aja. Sama-sama saling pegang komitmen, sama-sama saling mendukung di pekerjaan masing-masing, sama-sama berjalan bersama-sama, saling mendukung di satu sama lain. Enggak. Komitmennya Tapi juga ada keperluan sendiri, aku pulang. mungkin komitmennya seperti apa sih Kak? Kan tadi saling pegang komitmen yang kalian berdua pegang mungkin seperti apa? Ya normalnya suami istri kan baiknya gimana gitu, bahkan kan di undang-undang juga ada ya, saling menjaga satu sama lain, jaga hati, jaga pikiran, jaga sikap bahwa ini saya nih seorang istri, kan itu kan sikapnya ada boundaries sendiri kan pasti kan, sama Batasan. mau jenis atau kayak gitu-gitu ya, komitmennya ya sama aja sih sama yang lain. Terakhir Kak, kelihat kondisi terlihat sekarang sudah semakin membaik kayaknya. Pinggulnya masih nyeri-nyeri tapi saya paksa terus supaya bisa makin sehat. Jalan. Kalau jaraknya nggak jauh, jadi udah bisa pakai tongkat. Gitu. Kalau jauh muter-muter mall masih pakai kursi roda. Gitu. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang Randy, Kak Randy, terima kasih. Iya, foto dulu dong Kak.